Selamat bertemu kembali di Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Channel. Yang kali ini kita akan membahas mengenai farmakokinetik ekstravaskuler berupa panduan perhitungan parameter farmakokinetik, teori, dan soal favorit ujian kompetensi apoteker Indonesia. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SAMSC. Selamat mengikuti. Farmakokinetik ekstravaskuler. Materi ini merupakan panduan perhitungan parameter farmakokinetik pada pemberian obat ekstravaskuler berupa teori dan soal favorit ujian kompetensi apoteker Indonesia. Farmakokinetik, panduan perhitungan parameter farmakokinetik, teori dan soal favorit UKM. Dosis tunggal ekstravaskuler. Pertama, kita menghitung tetapan kecepatan eliminasi KE. Prinsip umumnya adalah gunakan scientific calculator. Pelajari petunjuk pemakaiannya dan mengetahui cara pemakaian kalkulator saintifik dengan baik. Kemudian, pelajari dan review dasar-dasar matematik yang berkaitan dengan logaritma, regresi linear, penggunaan kertas grafik numerik, dan kertas grafik semi-logaritmik. Kita hitung pertama parameter tetapan kecepatan eliminasi atau KE. Regresi 3-4 titik terakhir kadar plasma pada fase eliminasi. Sekali lagi pada fase eliminasi. Jangan gunakan kadar plasma yang masih pada fase absorpsi. Lakukan regresi linear waktu dalam jam versus ln kadar plasma. Hitunglah slope. Kalau sudah dapat slope, ini merupakan langsung tetapan kecepatan eliminasi. Kita pakai angka mutlak 3 desimal cukup. Sekaligus hitung intercept yang merupakan CP0 pada fase eliminasi B. Diantilonkan E pangkat X. Ekstrapolasi kadar pada 3-sampai titik fase absorpsi awal untuk menghitung extrapolated concentration atau C extrapolated yang nantinya akan kita pakai untuk menghitung parameter tetapan kecepatan absorpsi. Hitung C different atau different concentration yang merupakan selisih antara extrapolated concentration dengan actual concentration. Tetapan kecepatan absorpsi. Hitung C different yang merupakan selisih extrapolated dengan C actual. Kemudian hasilnya diregresi 3-4 titik awal C different pada fase absorpsi. Lakukan regresi linear waktu dalam jam versus lot kadar plasma C different. Slope-nya ini langsung merefleksikan tetapan kecepatan absorpsi pakai angka mutlak cukup 3 desimal. Dan sekaligus hitung juga intercept A, ini merupakan CP0 pada fase absorpsi. Bagaimana menghitung waktu untuk mencapai kadar maksimal atau Tmax? Rumusnya adalah demikian, Tmax sama dengan 1 per Ka dikurangi Ke dikali ln Ka per Ke. Kita juga bisa menggunakan perhitungan dengan rumus logaritma biasa. Setelah menghitung Tmax, kita bisa menghitung kadar maksimum atau Cmax. Rumusnya adalah Cmax B dikali E pangkat minus Ke dikali Tmax dikurangi A kali E pangkat minus Ka dikali Tmax. Jadi setelah kita dapatkan Tmax, kita bisa menghitungkan Cmax karena B-nya sudah diketahui, A sudah diketahui, demikian juga tetapan kecepatan eliminasi dan tetapan kecepatan absorpsi. Jadi perhitungan ini hanya merupakan perhitungan matematis biasa yang dapat digunakan dengan menggunakan scientific calculator. Area under the curve atau AUC. Di sini kita bisa melihat untuk perhitungan AUC itu pertama kita menghitung ini luas segitiga yang pertama ini. Kemudian pada tahap berikutnya ada trapesium, 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 trapesium sampai sampel
terakhir pada TX yang merupakan trapesium dengan luas jumlah garis sejajar dikali setengah tinggi. Nanti kita kumulasikan. Metode trapezoidal. Pertama kita menghitung luas satu segitiga pada awal, kemudian luas beberapa trapesium sampai sampel pengambilan darah yang terakhir atau TX. Kemudian kita jumlahkan luas segitiga ini dengan luas beberapa trapesium berikutnya. Kita dapatkan AUC dari 0 sampai X. Kemudian AUC dari X sampai tidak terhingga, dari X sampai tidak terhingga, kita bisa menghitung dengan membagi CX ini dibagi dengan tetapan kecepatan eliminasi. Jadi AUC dari X sampai tidak terhingga, ini CPX dibagi tetapan kecepatan eliminasi. Panduan praktis penyelesaian soal farmakokinetik yang sering ditanyakan di ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKI. Model satu kompartemen terbuka ekstravaskular, ini kita sudah bahas tadi, ya. Ini merupakan summary ataupun follow up dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, bisa diikuti secara seksama. Ya. Jadi kita menghitung 3 titik pada fase eliminasi, kita dapatkan tetapan kecepatan eliminasi. Pada saat yang sama juga kita menghitung intercept pada fase eliminasi atau B. Ya, kemudian kita menghitung extrapolated concentration pada fase absorpsi yang nantinya kita akan menghitung CP different, di mana CP different ini adalah CP extrapolated dikurangi CP actual. Setelah mendapatkan CP different, kita akan melakukan regresi linear dari CP different ini versus waktu pada fase absorpsi, 3 atau 4 titik. Kemudian kalau sudah mendapatkan nilai KE, KA, kemudian intercept B, intercept A, kita bisa menghitung Tmax ya dengan rumus ini, atau kita menghitung dengan rumus log 2,303 dibagi KA per KE, log KA dibagi KE. CP max-nya rumusnya adalah B dikali E pangkat minus KE dikali T max dikurangi A kali E pangkat minus KA dikali T max. Nilai AUC seperti kami sampaikan tadi, ini bisa dihitung berdasarkan luas segitiga ditambah dengan luas beberapa trapesium selanjutnya. Kita mulai dengan pembahasan soal berikut ini, ya, dan juga nanti diikuti oleh soal berikutnya dengan soal yang sama, tetapi pertanyaan parameter farmakokinetiknya berbeda. Pada pemberian obat X per oral, ya, dengan dosis 1000 mg, diperoleh hasil kadar obat dalam darah versus waktu seperti pada tabel di samping. Ya, ada kolom waktu dalam jam dari jam pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 8, 10, 12, sampai 14. Kemudian plasma level dalam miligram per liter 0,38 sampai 0,3. Dapat dilihat di sini Cmax observed adalah 0,97. Sedangkan Tmax observed-nya antara jam 4 dan jam 5. Ini nanti kita bisa bandingkan dengan hasil perhitungan farmakokinetik selanjutnya. Pertanyaan pertama dari soal ini adalah hitunglah intercept B atau kadar CP0. Jadi kita melakukan regresi linear, kemudian kita dapatkan intercept B, kemudian nanti diantilonkan, didapat adalah CP0-nya atau intercept B-nya adalah 2,2 mg per liter. Jawabannya adalah B. Kedua, soal yang sama tetapi diminta untuk menghitung tetapan kecepatan eliminasi atau KE. Ya, kita hitung dengan regresi waktu versus plasma level seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kita hitung slope-nya. Slope-nya ini sudah langsung merepresentasikan tetapan kecepatan eliminasi dalam 3 desimal yaitu 0,142 per jam. Jadi yang benar adalah C. Yang benar adalah E. 0,142 per jam. Ya, E. Soal yang sama
perhitungan berikutnya adalah hitunglah waktu paru biologis T setengah. T setengah diperoleh dengan menghitung dengan rumus 0,693 dibagi dengan tetapan kecepatan eliminasi. Jadi 0,693 tadi dibagi 0,142 didapatkan 4,88 jam. Ya, jawabannya adalah D. Soal keempat, soal yang sama, hitunglah intercept A pada fase absorpsi. Jadi kita dapatkan tadi C different di sini. C different ini kita regresi linear dengan waktu 1, 2, dan 3. Kita dapatkan nanti intercept pada fase absorpsi atau A didapat dengan angka 2,63 mg per liter. Ya, jadi jawabannya adalah A, 2,63 mg per liter. Soal kelima, kita diminta untuk menghitung waktu mencapai kadar maksimal atau Tmax. Tmax rumusnya adalah 1/Ka dibagi 1/Ka dikurangi Ke dikali ln Ka per Ke. Nilai Ka tadi kita sudah dapat, Ke-nya sudah dapat, sehingga dapat dihitung dengan matematik menggunakan kalkulator saintifik biasa. Didapatkan Tmax-nya adalah 3,99 jam. Jadi jawaban yang benar adalah B, 3,39 jam. Kalau kita bisa cek, di sini Tmax observe-nya adalah jam keempat atau jam kelima. Jadi ini mendekati pada jam yang keempat. Jadi hasilnya sudah mendekati actual observe Cmax-nya. Ini sebagai kontrol apakah perhitungan kita sudah benar atau tidak. Soal yang sama, soal yang keenam, dengan dasar soal yang sama, Anda diminta untuk menghitung kadar maksimal atau Cmax. Ya. Tadi sudah didapatkan intercept pada fase eliminasi B, pada fase absorpsi A, kemudian Ke-nya diketahui, kemudian Tmax baru saja kita hitung. Dengan rumus ini kita bisa menghitung nilai dari Cmax. Yang didapatkan adalah 0,93 mikrogram per mililiter atau miligram per liter sama saja. Ya. 0,93 mikrogram per mililiter, jadi jangan bingung. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya. Kalau kita cek dengan Cmax observe sekitar 0,97, maka nilai yang didapat di sini 0,93 dengan 0,97 dekat. Jadi perhitungannya relatif sudah benar. Ini sebagai alat kontrol. Kalau nilai yang dihitung dengan perhitungan farmakokinetik sangat jauh dibandingkan observe Cmax-nya, maka dikhawatirkan perhitungannya salah. Oleh karena apa? Kalau nilai slope pada fase eliminasi sudah keliru, Ke-nya sudah keliru, maka sampai perhitungan Cmax hasilnya juga akan salah. Berikutnya dengan soal yang sama diminta untuk menghitung nilai AUC dari 0 sampai 14. Ya, kita menghitung dengan metode trapezoidal. Di sini kita menghitung luas segitiga yang pertama itu 0,19. Berikutnya ini adalah luas trapesium dari jam kedua sampai jam yang ke-14. Kalau ini kita kumulasikan, kita jumlahkan, didapatkan nilai AUC dari 0 sampai jam ke-14 yaitu 8,96 miligram per liter jam. Jadi jawaban yang benar adalah B, 8,92 miligram per liter jam. Soal yang ke-8, diminta untuk menghitung AUC dari 14 sampai tidak terhingga. Jadi AUC dari jam ke-14 sampai tidak terhingga itu berapa? Rumusnya adalah kita dapat menghitungnya dengan membagi kadar terakhir GPX, ya. GPX-nya adalah 0,3 pada jam yang ke-14, tetapan kecepatan eliminasi tadi 0,142, dan ini kalau dibagi didapatkan 2,11 mg per liter jam, atau jawaban yang benar adalah D. Soal yang ke-9, hitunglah AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Kita sudah menghitung AUC dari 0 sampai T14. Kemudian AUC dari T14 sampai tidak terhingga. Tinggal dikumulasikan saja. Jadi AUC 0 sampai 14 ditambah AUC 14 sampai tidak terhingga, didapatkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Jumlahnya adalah
11,3 mg per liter jam. Jadi jawaban yang benar adalah D, ya, 11,3 mg per liter jam. Terima kasih, semoga tuntunan bagaimana menghitung parameter farmakokinetik pada pemberian dosis tunggal ekstravaskular ini dapat bermanfaat dan dapat dikerjakan dengan baik, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia. Selamat dan sukses.